Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita terus dibaharui, hidup kita terus dibangun, iman kita bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan. Karena kita percaya firman Tuhan inilah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman, penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan penuntun dan juga yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenarannya firman-Nya sehingga kita bisa menangkap, mengerti dan menghidupinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah, dan begitu besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, dan nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan menghidupinya, menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari 1 Korintus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali Tuhan tuh bikin surprise bagi hidup kita. Ya, kalau kita lihat ayat ini ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, artinya kita belum tahu, mata belum melihat, wujudnya belum ada. Dan tidak pernah didengar oleh telinga, dengar saja belum. Dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, belum pernah merasakan, memikirkan juga. Tetapi semua itu sudah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini suatu yang surprise sekali. Ya, kita bahkan belum mengerti apa, tetapi Tuhan sudah menyediakan. Ya, kuncinya apa? Hiduplah dengan mengasihi Dia. Hidup dengan mengasihi Tuhan. Orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan, maka apa yang orang itu belum pernah lihat, artinya nggak tahu dia sebetulnya, belum pernah didengar juga, belum pernah ngerti apa-apa, bahkan nggak timbul dalam hati, belum jadi keinginan, sudah disiapkan Tuhan. Itu wujud bahwa Allah sungguh peduli dan sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan lebih sungguh lagi, lebih besar lagi kasih-Nya atas hidup kita. Sehingga Dia mengerti betul apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, jadi semua dikatakan tadi yang belum dilihat mata, belum didengar telinga, belum timbul dalam hati. Ini kelihatannya kok sesuatu yang memang belum ada, bahkan sudah disediakan, sudah disiapkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memandang, Tuhan menganggap perlu menyediakan itu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena sesungguhnya manusia membutuhkan itu. Tetapi belum mengerti saja. Saking besar cinta kasih Tuhan. Karena begitu besar cintanya Tuhan, apa yang belum dimengerti manusia itu sudah disediakan. Dan sungguh kalau kita lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan umat manusia, bukankah demikian? Manusia masih dalam dosa, Tuhan sudah punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Itu semua karena begitu besar kasih-Nya, begitu besar cinta kasih Tuhan kepada manusia. Nah, terlebih lagi terhadap orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan lebih sayang lagi. Bahkan ini
Apa yang kita nggak ngerti saja, Tuhan sudah tahu dan Tuhan menyediakan bagi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua lebih sungguhlah mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, Tuhan lebih lagi menyatakan kasih-Nya dan akan menyediakan, memberikan apa yang belum dimengerti oleh manusia itu sendiri. Tetapi hal itu dibutuhkan oleh manusia itu. Luar biasa kan? Kita butuh, tetapi kita belum tahu sesungguhnya apa yang kita butuhkan. Kita belum tahu sesungguhnya apa yang bakal terjadi besok. Tetapi untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi besok itu, Tuhan sudah persiapkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan sebelum kita ngerti kebutuhan apa itu. Ini luar biasa. Karena begitu kasihnya Tuhan, ya, begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita. Karena itu kita pun juga harus lebih sungguh lagi. Karena ketika kita belum mengenal kebenaran sekalipun kita masih dalam dosa pun, Kristus sudah mati buat kita. Ya, itu bukti kasih Allah. Ya, Tuhan sudah menyediakan keselamatan, juru selamat bagi umat manusia. Bahkan ketika kita belum mengetahui akan hal itu. Nah, terlebih lagi dalam kehidupan saat ini kita percaya bahwa apa yang akan terjadi esok yang kita belum tahu, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menghadapi semua itu. Untuk kita bisa melewati waktu demi waktu, hari demi hari, masa demi masa, untuk kita bisa selalu mengalami akan kasih setia Tuhan dengan apa yang Tuhan sediakan itu bagi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita lebih sungguhlah mengasihi Dia. Karena hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, Tuhan menyediakan apa yang orang itu belum lihat, belum dengar, belum timbul di hatinya, belum jadi keinginannya. Tapi Tuhan tahu itu yang dibutuhkan. Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, setelah kita tahu kebenaran firman ini, lebih sungguhlah kita di dalam mengasihi Tuhan. Ingat, bukan dengan ucapan saja, tetapi dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Dia yang melakukan akan perintah-perintahnya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman pagi ini. Sungguh Tuhan, biarlah kami mulai saat ini mau lebih sungguh dalam mengasihi Engkau. Karena kami tahu Engkau lebih lagi mengasihi kami. Bahkan Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Sebelum kami melihat, mendengar, bahkan belum jadi keinginan kami karena kami belum mengerti. Tapi Engkau lebih tahu apa yang kami perlu. Dan Engkau sudah sediakan bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk lebih lagi mengerti akan kebenaran ini. Yang berdoa, nyerahkan hari hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan dijauhkan kami celaka, mara, bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.